Jam 8 kurang, insya Allah sebentar lagi kita langsung mulai acara pengajian bulanan PJM Kedung Gandeng. Dalam hal ini nanti akan dipandu langsung oleh pembawa acara Ustaz Muhammad Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Ustaz Abdul Wahid sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan memang waktu sudah menunjukkan pukul 8. Untuk itu acara segera harus kita mulai. Namun sebelum acara ada pra-acara. Pra-acara ini akan diisi oleh tampilan anak-anak TK Aba 26. Yang pertama ditampilkan sedar koordinasinya dengan tapak suci bela diri. Produk dewi. Iya. Kita kasih semangat dulu untuk adik-adik kita TK Abad 26. Terima kasih kepada adik TK Abad 26. Luar biasa. Ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, demikian tadi penampilan pertama dari Ananda atau keluarga besar TK Abad 26, pelatihan bela diri tapak suci atau putra Muhammadiyah. Berikutnya adalah tampilan baca puisi. Belum siap? Oh, sudah siap. Alhamdulillah. Yang tampil baca puisi anak putri. Tidak tahu namanya siapa. Perlu diwawancara. Naik ke atas.
Mbak. Memperkenalkan namanya dulu Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Shanu. I want to read a poem. The great Prophet Muhammad. Prophet Muhammad, kind and true. He teach us to be good and shine. He shows us goodness day and night. I love Prophet Muhammad with all my heart. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sementara memang yang ditampilkan hanya 2 tampilan saja. Ada berapa? Mohon maaf masih dipersiapkan. Untuk secara sudah usai kita laksanakan, berarti kita memasuki acara resminya. Untuk acara resmi ini tersusun dalam susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Madiopuro II. Kemudian yang berikutnya sambutan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Kandang. Dan yang ketiga, penyampaian informasi oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Kandang. Dan yang keempat adalah acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Abdul Wahid MPDI, dan kami harapkan berkenan nanti terakhir ditutup sekalian dengan doa. Inilah acara yang sudah kita agendakan pada pertemuan pengajian bulanan pada pagi dan siang hari ini, yang kebetulan pada hari ini bertempat di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Madiopuro II. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, mari kita buka bersama acara pengajian bulanan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara yang kita selenggarakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan membawa hikmah dan berkah bagi kita semuanya. Dan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran ini, karena di balik pembacaan itu Allah akan menebarkan rahmat dan berkahnya kepada yang membaca maupun yang mendengarkannya. Mudah-mudahan. Kepada yang terhormat Mas Maris Setiawan, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Mas Maris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maris yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran dalam acara pengajian bulanan yang diselenggarakan pagi hingga siang nanti. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang menyimaknya benar-benar mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sebelum kami lanjutkan untuk acara sambutan, perlu beberapa informasi saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Pondok Muhammadiyah Al-Munawaroh telah melakukan atau menyelenggarakan produksi keripik atau kerupuk yang pada pagi hari ini sudah dicontohkan, tapi mohon maaf contohnya hanya ada di depan, di meja. Yang lainnya contohnya di belakang. Nanti Ibu dan Bapak bisa menikmati dengan mengganti beberapa rupiah saja. Dan lumayan rasanya. Dan mudah-mudahan ke depan produk dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawaroh ini bisa berkembang dan bisa menjadi sumber halal bagi Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawaroh. Hanya mohon maaf, sementara ini produksinya masih terbatas, belum bisa seperti perusahaan besar. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Madiopuro II. Kepada yang terhormat Ustadz Basir, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaf, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Kandang beserta ortom-ortomnya. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah
Kedung Kandang beserta ortom-ortomnya. Yang kami hormati pula para utusan PRN, PRA se-Kedung Kandang. Hadirin para undangan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kemudian juga tak lupa hadirin jamaah atau warga setempat yang kami undang yang telah meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan kami. Wabil khusus Tariatan Beten Kaula, Tariatan TV, Al-Mukarram Ustaz Abdul Wahid MPDI Hafizahullah Ta'ala. Allahumma. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini, terutama warga dan jamaah Mustallah Abad 26, dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira wa khairal jaza. Semoga Allah akan membalas kebaikan panjenengan sedaya dengan balasan yang melimpah dan sebaik-baik balasan. Salah satunya yaitu semoga silaturahim ini bisa menambah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat, umur yang barokah, dan juga dijauhkan dari segala macam musibah, rezekinya, usahanya lancar, sukses, dan semoga pula yang punya hutang bisa lunas hutangnya. Kok banter suaranya. Kemudian yang kedua, apabila ada kekurangan, kehilafan kami PRN Madiopuro 2 ini dalam penyambutan maupun hidangan yang kurang memuaskan barangkali, atau area lokasi yang mungkin panjenengan terasa sempit, tapi sempit lokasinya, mudah-mudahan tapi hatinya luas saja. Dan barangkali ada hal-hal yang lain yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, kami hanya menyampaikan usulan khususnya kepada PCM atau PRN Madiopuro yang lain, agar kami dibantu dalam merekrut personil pengurusan ranting Madiopuro 2. Kenapa? Sebab jujur di sini kekurangan personil untuk menjadi pengurus ranting Muhammadiyah. Sudah saya sampaikan berkali-kali ke Ustadz Hamzah, tapi sepertinya dia tidak mau peduli. Yang penting seperti memberi PR kepada saya. Salah satu bukti, ini buktinya ya, dari saking kurangnya personilnya sampai Ustadz Mahmud Effendi, pimpinan cabang, jadi MC, jadi pembawa acara. Sungguh memprihatinkan. Perlu diketahui Bapak Ibu pimpinan cabang semuanya, kok di sini kekurangan personil? Kalau saya amati, ternyata karena PRM Madiopuro ini wilayahnya sempit. Cuma di sini blok E3, di sebelahnya kalau tidak keliru E5, cuma 2 blok 1 RW. Sementara saya bukan merasa iri kepada Madiopuro 3 yang baru lahir ini, punya lokasi H1, blok H1, H2, H3 sampai H7 itu masuk wilayahnya Pak Nur Ali. Jadi ini perlu dievaluasi kepada pimpinan cabang. Oleh sebab itu kami mohon bantuan, kalau perlu PCM menetapkan pemekaran wilayah. Misalnya RW 7 ini RW 6, di sebelah ini RW 7 sampai tembus ke Masjid Al-Maghfirah, itu masuk RW 7 insyaallah kalau tidak keliru. Nah, itu blok H1 kalau bisa masuk Madiopuro 2. Untuk blok H2 sampai turun H7 di sana masih luas wilayahnya, masuk kelompoknya Madiopuro 3. Itu kalau bisa. Mudah-mudahan cita-cita saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau begini, barangkali di Madiopuro 3 Pak Nurali kelebihan pengurus, bisa diserahkan ke saya, kami siap menerima Anda. Itu harapan kami. Demikian. Terakhir gitu. Mudah-mudahan, katanya orang tua, ucapan adalah doa gitu. Ini pernah disewa oleh TK Abad 26. Sampai sekarang ini bertahun-tahun tidak ditempati. Mudah-mudahan dengan qadarullah, izin Allah, mudah-mudahan bisa diwakafkan ke Madiopuro. Allahumma. Jangan ketawa dulu, aminnya dulu. Amin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Abdul Wahid. Demikian sambutan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pimpinan Ranting Muhammadiyah 2 Madiopuro. Kalau Tuhan pergi ke kota Mekah, jangan lupa beli hambal dan sajadah. Kalau ingin hidupnya selalu barakah, jadilah hamba yang rajin beribadah. Terakhir, hiburan saja. Kalau sudah tiba saatnya ujian, Pak Mahathir baru belajar harakat. Tetaplah rajin mengikuti pengajian. Jangan khawatir, nanti bawa berkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatnya dapat dulu. Alhamdulillah, cukup meriah sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Madiopuro 2. Seperti yang sudah disampaikan, memang wilayah Madiopuro 2 ini hanya satu RW. Ya, rupanya ada kecemburuan melihat RW-RW yang lain, terutama Madiopuro 3. Dan ini memang perlu dibahas dan perlu ditok oleh pimpinan cabang. Apa ini sudah ditok? Ya, seperti yang disampaikan tadi, Blok H1 terutama akan diserahkan kepada Madiopuro 2. Ya. Sebenarnya di sini amal usahanya adalah musola. Di Madiopuro 3 ada masjid, tapi bukan milik sendiri, di Masjid Al-Maghfirah. Nah, kalau H1 diserahkan sini, di sini punya dua amal usaha, satu masjid dan satu musola. Sedangkan Madiopuro 3 belum punya amal usaha masjid dan musola. Ya, mungkin pembahasannya bisa berubah atau bisa, yang penting ada pembahasan bersama. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, disinggung musola TK apa sebelah ini kelihatan kosong, dan sementara kita tutup dengan kelambu karena di dalam ini banyak rumput liar. Karena kami tidak punya hak untuk masuk membersihkannya. Akhirnya kita tutup dengan kelambu supaya tidak kelihatan ya rumput yang liar itu. Dan doanya tadi mudah-mudahan ke depan ya, TK Aba mampu membeli tanah dan rumah di sebelah sana. Masa beli baratnya dan tidak mampu, insya Allah mampu. Kalau memang sudah ditawarkan dijual, insya Allah TK Aba akan berikhtiar untuk bisa membelinya. Dan syukur tidak hanya satu rumah saja yang dibeli, sederet rumah ke selatan, termasuk ke utara, ke barat, beli semua oleh TK Aba, tidak masalah. Hanya rumah saya kalau dibeli, saya tinggal di mana? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita bersama. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, acara kedua mestinya adalah sambutan pimpinan cabang, namun kita berikan penghormatan kepada Majelis Ekonomi untuk menyampaikan beberapa informasi yang mungkin ke depan dapat kita laksanakan bersama.
di gedung kandang ini. Kepada yang terhormat Bapak Sudarmaji, mohon untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PCF beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati ada perwakilan dari PDM Pak Sirot, yang kami hormati Ustadz Abdul Wahid, yang kami hormati kolega di PRM, para ketua PRM, Bapak Ibu hadirin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpah nikmatnya kita dipertemukan dalam acara rutin bulanan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya dari Majelis Ekonomi, ya, mungkin ini baru yang kedua saya menyampaikan berkaitan dengan ekonomi. Jadi hadirnya Majelis Ekonomi, kami bersepakat di intern adalah ingin UMKM yang ada di Gedung Kandang itu menjadi UMKM yang mandiri, kuat, berkah dan mensejahterakan. Oleh karena itu nanti kami hadir dalam bentuk memberikan pendampingan, backstopping, kemudian pemberdayaan, empowering, kemudian perlindungan, protecting, hal-hal yang penting yang benar harus dipersiapkan oleh UMKM. Yang pertama itu adalah harus kuat secara administrasi. Harus apa? Yaitu ada izin PIRT-nya, kemudian NIB-nya, kemudian ada kuat secara personal, ya, fokus, sungguh-sungguh. Nah, kemudian hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha mempunyai jiwa kewirausahaan. Entrepreneurship itu sangat penting. Ciri utama adalah inovatif dan kreatif. Bedanya pelaku usaha yang punya jiwa kewirausahaan dan tidak itu adalah yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Dari kita lahir sampai sekarang itu aja tidak berubah. Itu pengusahanya tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Mudah-mudahan pelaku usaha yang di sini mempunyai jiwa bersama-sama kami, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kuat personal tadi, ada kuat jejaring pula. Ini adalah salah satu sarana untuk bagaimana menyampaikan produk-produk kita. Jejaring harus kuat, kemudian kuat dalam kualitas produknya. Kalau dalam bahasa pemasarannya itu adalah value proposition-nya, penciri khas apa keunggulan dari produk kita. Nah, salah satu ini tadi saya sudah dipesan Ustadz Hamzah untuk menyampaikan produk dari Muhammadiyah Al-Maroh, LKSA dari produk Al-Maroh, yaitu kerupuk yang rendah minyak. Nah, ini sesuatu yang menarik, ada penjualan karena apa? Prosesnya di sana melalui spin. Nah, mungkin yang lain masih digoreng ini tidak. Nah, ini saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Saya juga menegaskan lagi, saya ada banyak produk di kita, ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mendampingi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu informasi kedua berkaitan Majelis Ekonomi mempunyai amanah untuk menyampaikan kepada seluruh bahwasanya kita punya produk air mineral. Mudah-mudahan semua sudah pakai Kimas. Yang belum nanti bisa berhubungan dengan kami di Majelis Ekonomi. Sebab ini sudah menjadi amal usaha di Majelis Ekonomi PDM. Kalau dulu masih dikelola Kimas, sekarang tidak. Oleh karena itu harapannya semua masjid kegiatan apapun harus menggunakan Kimas, ya. Kemudian yang ketiga ini yang urgent ini yaitu berkaitan dengan rencana pendirian minimarket. Sebelumnya sudah sampaikan di grup mungkin ya, mungkin sudah beberapa bulan ini nyambung lagi berita. Jadi begini Bapak Ibu yang kami sampaikan, jihad ekonomi di PDM itu luar biasa, terus digelorakan. Semangatnya jihad ekonomi adalah untuk di Gedung Kandang sendiri harapannya mempunyai minimarket. Bagaimana itu prosesnya? Itu adalah bisa mendirikan minimarket itu ada banyak spend biaya. Yang kita ini adalah 100 juta. 100 juta oleh per orang 1 juta sehingga dibutuhkan 200 orang anggota. 200 ini nanti dari 100 juta itu per orang itu
akan kembali dalam 3,2 tahun. Kemudian penghasilan per bulannya itu adalah Rp26.500. Kemudian kalau ini dihitung-hitung, kalau di dalam bahasa proyeknya itu adalah internal rate of return-nya itu 12.000 dibagi tadi 1 juta itu masih 2% lebih. Nah, ini luar biasa untung itu per bulan 2% kalau dibanding duit kita ditabung di bank. Ya. Nah ini tapi di sini ini ada jihad ekonomi. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata untung, tapi jihad ekonomi. Bagaimana menumbuhkan usaha UMKM di Kedung Kandang ini menjadi usaha UMKM yang mandiri, yang kuat, yang sejahtera dan berkah. Nah, itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan sungguh luar biasa periode ini, pilar ekonomi itu menjawab perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan saya dan tim bisa mewujudkan itu. Ya. Jadi itu berkaitan dengan pendirian. Nah, kemudian kita bisa percepat ini ternyata sekarang ini informasi terakhir dari PDM itu dibutuhkan 50 juta. Jadi 50 orang aja dulu sementara, tapi masih tetap dibutuhkan 200 orang. Kemudian kewajiban per bulannya Rp650.000. Itu nanti diwujudkan dalam bentuk belanja-belanja kebutuhan kita sehari-hari. Pokoknya dalam 1 bulan itu hitungannya adalah Rp650.000. Itu untuk apa? Ya, untuk nanti membayar karyawan. Jadi gini, prosesnya itu kita mendirikan minimarket milik kita sendiri, tapi pengelolaannya nanti dibantu PDM, manajemennya dibantu mereka, kemudian tenaga-tenaganya dibantu mereka, siapa-siapa, tapi kita sudah bayar itu. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu nanti satu untuk bayar karyawan, kemudian yang kedua ada infak ke PDM. Ini ada. Jadi kita sudah mempunyai lembaga ini, kemudian juga berimpak. Nah, kemudian nanti minimarket ini adalah menampung produk-produk dari UMKM, tapi dengan catatan produknya sudah terkualifikasi. Oleh karena itu nanti ada pendampingan. Bagaimana syarat supaya produk itu masuk ke minimarket kita. Oleh karena itu ini adalah menambah kesempatan bagi kita, bagi pelaku ekonomi untuk terus bertumbuh berkembang, nanti produknya dimasukkan ke minimarket. Nah, rencananya kalau dulu ada di perbatasan Saujajar 1 dan 2, sekarang yang ini rencananya ada di jalan Madiopuro, jalan Saujajar. Jadi ini sudah ada pihak ketiga yang memberikan bantuan itu, sehingga sekarang itu dibutuhkan 50 juta aja untuk tahap pertama. 50 juta nanti monggo berimpun, kita sudah mempunyai suatu usaha yang nanti pengelolaannya dibantu oleh PDM. Barangkali itu mungkin secara sekilas, nanti kalau masih ada tanya-tanya silakan nanti ketemu di sesi lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Darmaji yang telah menyampaikan informasi sehubungan dengan tugas beliau di Majelis Ekonomi. Mudah-mudahan ke depan Kedung Kandang punya amal usaha minimarket, atau jangan mini lah, ya supermarket. Ya, syukur kalau bisa memiliki itu. Insya Allah cabang Kedung Kandang akan mandiri dalam mengadakan kegiatan-kegiatan. Untuk sementara ini masih mengharapkan kucuran dana dari pimpinan. Ya, terus terang kami setiap pertemuan itu infak, tiap rutin, tiap bulan itu kita masih infak. Dan kadang-kadang untuk muktamar habis uangnya. Ya, karena belum begitu banyak sumbangan yang kita terima. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan sambutan pimpinan cabang, Ustadz Hamzah sudah mewakilkan saya bersama wakil ya. Saya sekretaris di pimpinan cabang Kedung Kandang. Yang pertama, pesan beliau bahwa di Kedung Kandang ini akan diselenggarakan pelatihan perawatan jenazah yang tempatnya nanti di Masjid Manarul Islam. Insya Allah pelaksanaannya bulan depan, tanggal 30 November, jadi akhir November atau awal bulan depan. Yang kedua,
Itu diharapkan kepada kita semua untuk bisa mengikutinya, atau paling tidak sudah kenal dengan bagaimana cara menangani perawatan jenazah. Kita khawatir ketika saya meninggal nanti keluarga saya tidak ada yang bisa, wis pasrah nampak mudin. Nah, ini yang kita khawatirkan. Paling tidak anak-anak kita atau keluarga kita sudah mengenal bagaimana cara perawatan jenazah kepada keluarganya yang meninggal dunia. Yang berikutnya, karena bulan November ini adalah bulan kelahiran Muhammadiyah, tepatnya tanggal 18 November, maka pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Gandang mempunyai kebijakan. Kebijakannya adalah memasang bendera 1 pekan. Yang dipasang bukan bendera merah putih, karena ini mengingat kelahiran Muhammadiyah, maka yang dipajang atau yang dikibarkan adalah bendera Muhammadiyah 1 pekan di depan rumah kita masing-masing. Ya, biar tetangga kita tanya, "Oh, napa Pak Fendi? Iki hari lahir Muhammadiyah." Ya. Sehingga kita perlu mengenalkan kepada masyarakat kita bahwa kita adalah orang Muhammadiyah, dan kita memang patut bangga menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Yang berikutnya perlu juga kami informasikan bahwa musola kita, TK kita adalah awalnya menempati daerah atau areal fasilitas umum, tapi karena ini fasilitas umum ini sampai ke utara, tapi dibagi 2. Yang sebelah selatan ada pelang tulisan khusus untuk pendidikan. Setelah kita lobby ke Perumnas, kemudian diberi penawaran, kalau Muhammadiyah mau beli silakan. Akhirnya kita beli tanah separuh ini, sudah kita beli, sudah kita bangun, dan sudah ada akte, sudah IMB lah, sudah punya akte pendirian bangunan, dan insya Allah akte pendirian itu sudah kita serahkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, sehingga sudah diamankan oleh Muhammadiyah Kota Malang, sehingga ranting tidak bisa menjualnya kembali. Salahnya dengan PDN. Dan memang ini menjadi persyaratan bahwa setiap aset yang kita miliki harus kita serahkan kepada pusat. Dalam hal ini dipegang oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Ketika di pusat ditanyakan berapa aset Muhammadiyah, dijawab oleh pimpinan pusat sekian. Loh, kaya ya Muhammadiyah itu. Iya Pak. Maka wajar kalau banyak berita bahwa organisasi yang paling kaya di Indonesia adalah, bahkan di dunia, adalah Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, acara berikutnya, ini pimpinan cabang sudah selesai, sekian aja, tidak perlu kita perpanjang. Nah, kita langsung saja menyimak uraian kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai atau Ustadz Abdul Wahid MPDI. Sebelum beliau naik ke atas mimbar, perlu ada pengawalan dan pengamanan. Untuk itu mohon kepada 2 orang kokam berkenan hadir ke depan untuk mendampingi Ustadz Wahid, karena Ustadz kita harus kita jaga, harus kita lindungi. Ya, karena di panggung ini samping kanannya lubang, samping kirinya lubang. Siapa tahu ada orang meloncat dari kanan atau kiri. Ya, oleh karena itu perlu kita berikan pengamanan kepada Ustadz Abdul Wahid. Kepada yang terhormat Ustadz Abdul Wahid, monggo waktu kami berikan untuk menyampaikan pemaparan pengajian bulanan pada pagi hari ini. Monggo Ustaz.
dan mohon berkenan nanti ditutup dengan doa. Di bawah. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana tauhidal ummah al-muhammadiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin khairil bariyah. Salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Muhammadiyah, pimpinan daerah atau PDM, mulai dari ketua dan seterusnya, ortom-ortomnya, ketua-ketua majelisnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua PJM Kedung Gandang dalam hal ini, yaitu saya manggilnya beliau itu Bapak Kiai Haji Hamzah Utomo. Kenapa ya saya paling kenal itu kalau di sini itu kepada Bapak Ketua PJM, paling kenal. Kenapa? Beliau itu teman kelas saya waktu kuliah di UMM. Sekaligus sering berdebat dengan saya waktu itu gitu. Jadi kenal banget. Dan satu-satunya di Malang yang saya tahu ketua PCM yang ahli hisab itu adalah beliau. Ahli hisab sejati gitu loh. Ya, beliau ini ahli hisab. Sementara kakaknya itu adalah yang paling kontra dengan ahli hisab gitu. Kalau ngantar jadwalnya ceramah ke rumah saya itu ya, Bapak Baharul itu mesti debat dulu bab ahli hisab. Saya bilang, "Saman mendebat dengan saya, kau gak debat sama adiknya sendiri gitu." "Emboyku turun oleh hidayah," katanya. Saya bilang, "Ini ketua PJM yang belum dapat hidayah. Kok bisa begitu ya?" Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masalah begitu perlu diterangno. Dalam agama niki ada namanya usul. Ya, maka kalau kuliah itu ada usuluddin. Pokok-pokok dalam agama. Itu ada yang sifatnya qat'i. Lah, ada yang masih belum disepakati qat'i. Yang usul itu ya kalau kiamat mesti terjadi, bahwa rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itu namanya usul, gak bisa diganggu itu. Di sholat duhur mesti 4 rakaat. Duhur itu ya mesti dilakoni ketika zawalus syamsi. Itu usul itu, gak bisa diganti. Sholat duhur jam 8 malam itu gak benar.
Betul ya. Sholat subuh itu ketika tulu'ul fajri as-shadiq, keluarnya fajar shadiq, itu usul. Gak bisa sholat subuh jam 9 pagi itu ya, itu bukan subuh, itu bukan fardhos subhi, tapi fardhos subha, fardune subuh karo duha. Ya gitu, itu usul. Nah yang model ahli hisab kayak Ustadz Hamzah yang nggak bisa dibantah bahwa ini qot'i begitu. Itu contoh satu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau ya ini apa ya? Ceramah santai mawon nggih. Kalau saya ini pengajian yang kelima saya di pagi ini nih. Sudah yang kelima. Jadi capek banget. Laris enak ya Ustadz itu. Lihat sampean kepingin ero ya, sampean coba niki. Maju gitu ya. Enggak, betul-betul capek. Saya sedikit cerita, penjaga saya kanan kiri ini kalau kesana capek gak apa-apa lungku gitu ya. Ya aku ya serodo sakti bisa gitu. Tapi jalan no SOP ya tetep podek gono ya. Saya cerita, saya pernah 2 kali pengajian yang ini maaf, saya pengajian di Muhammadiyah. Ini yang pertama kali saya diapit oleh Kokam. Kenapa? Tepuk tangan dulu ya tuh Kokam ya, kadang-kadang ya. Kenapa? Sebelum ini 2 tahun yang lalu 2 kali pengajian justru yang jaga saya itu Bansem. Itu aneh gitu ya. Tapi mereka tahu. Mereka tahu banget yang jaga itu Banser. Karena apa? Di daerahnya itu gak ada Kokam. Ya udah, gak ada rotan. Kok gak ada rotan ya? Gak ada kayu rotan pun kira-kira begitu. Tapi saya gak menyamakan ya Bangser itu rotan, enggak gitu ya. Rotan gede-gede ya kalah kayunya ya. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang berbahagia, saya memberi judul itu ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah diniyah, atau dibalik, ukhuwah diniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, atau ukhuwah diniyah, wataniyah, basyariyah. Nah begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ini terinspirasi buku ini. Saya kan orang yang selalu penasaran. Ilmunya apa saja tak pelajari, apalagi ilmunya seorang kiai. Gitu ya. Sampai kadang saya bercerita, di rumah saya punya 7 kitab suci. Ada The Gospel of Barnabas, ada kitab Perjanjian Yahweh, ada kitab Buddha Gautama, ada kitab Al-Ahdu Al-Jadid, Injil berbahasa Arab yang terbit tahun 68. Saya cari kopiannya, saya beli dari Turki. Saya kopi, tapi kopinya di Indonesia. Cuma aslinya dicetak di Lubnan, di Libanon. Ada kitab kitab Daud Jabur, ada kitab kitab Talmud. Ya saya ngambil, memang itu diterjemah dari bahasa Inggris, diterbitkan oleh penerbit di Surabaya. Kebetulan penerbitnya itu teman saya minta kitab itu, sudah diterbitkan, yaitu ajaran-ajaran Zionis yang diinspirasi dari kitab Talmud itu. Talmud bukan kitab mari diuntal dimut, itu bukan ya. Dan memang namanya kitab Talmud. Saya pelajari itu. Nah apalagi ini, saya penasaran. Saya mencari tulisan-tulisannya beliau yang asli. Satu-satunya saya baca informasi sebanyak-banyaknya. Yang pernah sering ke rumah, pernah lah paling tidak, atau sering ke rumah, pasti tahu di loker pustaka saya di rumah. Nah saya penasaran yang betul-betul pemikirannya beliau, sang pendiri, sang pencerah. Saya mulai dari kuliah 2008, 2007 kuliah mencari itu, yang paling saya temukan original pikirannya adalah di sini. Yang ditulis oleh Kiai Haji Hajid. Iya, Kiai Haji Hajid ini beliau yang menulis semua petuah-petuah, hampir semuanya ya. Intisarinya, substansinya yang ada pada pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu. Cuma yang di sini tidak diceritakan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu istrinya 4. Mungkin takut ke ibu-ibu Aisyah. Enggak betul itu. Saya karena 2 bulan yang lalu itu saya ke Masjid Joko Karian ngantarkan jamaah, terus ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Air Fahruddin, dan berziarah juga, dan berkunjung ke musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan di lantai 2 dan di lantai 1. Di situ diceritain berbagai macam hal tentang beliau, sosok sang pencerah ini gitu. Sehingga saya beli buku ini.
Nyari-nyari itu sampai saya ke perpustakaan UMM waktu ngajar. Ada Pak, cuma satu gak bisa dikopi. Di mana? Di perpustakaan pusat UMM. Waduh, akhirnya cari di internet, saya beli. Walaupun agak mahal, gak apa-apa lah ini. Tak pelajari. Di sini yang saya ambil di yang kedua. Ini kan ada 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran dari pemikiran dan pelajaran Kiai Ahmad Dahlan. Dan yang ke-1 itu, yang saya waktu membaca pertama kali, itu terperangah. Kenapa? Kiai Ahmad Dahlan itu ngambil pikirannya Imam Ghazali bab kematian. Jadi bagi beliau itu, hidup itu harus manfaat. Kenapa kok bagian? Semuanya akan ditinggal mati. Sampai di mejanya Kiai Ahmad Dahlan itu ditulis, ya Dahlan, he Dahlan. Gitu ya. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Dan di situ mengingatkan tentang pentingnya kita mempersiapkan kematian. Dan mempersiapkan kematian yang paling indah di dalam buku ini apabila hidupnya itu manfaat. Dan manfaat tidak harus besar. Tidak harus besar. Gak harus menjadi ketua PP Muhammadiyah. Jadi ketua majelis ekonomi seperti Pak Darmaji itu sudah luar biasa. Saya tahu itu perkembangannya bagus itu ya. Saya nggak mengatakan hebat, takut dikatakan lebay saya. Bagus. Karena saya ngisi pengajian di Masjid Buya Hamka itu sudah